Do you believe the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Allah? Yes. Do you believe that Jesus or Isa alayhi salam same like the Prophet Muhammad as a messenger of Allah? Yes. Alright, okay, inshallah you can follow my words. Ashhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. I bear witness I bear witness there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness Muhammad, peace be upon him, Muhammad, peace be upon him, is messenger of Allah. is messenger of Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medi dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, tanggal berapa ini Ustaz ya? Sekarang tanggal 23 Juni 2024 ya. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah di hari ini ya saya kerawuhan tamu ya dari seorang ustadz ustadz muda yang kemarin ketemu di Amerika ya, tepatnya di Masjid Al-Falah Philadelphia begitu ya. Nah, beliau ini sudah cukup lama ya melanglang buana dari berbagai negara sebagai imam ya di beberapa masjid ya. Beliau tidak lain adalah Ustadz Muhammad Rashid Umar. Mungkin bisa dikasih salam Ustadz sama Assalamualaikum sahabat-sahabat buat semua sahabat-sahabatnya Pak Medi. ya. Amin amin. Oke, sebelumnya terima kasih Ustadz ya bisa bareng ini yang kemarin sahabat-sahabat semua. Sebetulnya saya merencanakan ya ketika dengar Ustadz Rashid ini mau ke Indo gitu ya, saya mau menyempatkan diri mengunjungi beliau silaturahim untuk berangkat ke Tulung Agung ya. Ternyata belum kesampaian dan suatu anugerah ya, malah beliau yang datang ke Jogja begitu ya. Baiklah sahabat-sahabat semua ya, jadi perkenalan saya dengan Ustadz Rashid ini mungkin sudah tahun yang lalu ya, ketika di Philadelphia, tepatnya di Masjid Al-Falah ya. Kita dalam satu masjid ya, beliau imam di sana. Dan selama saya di sana ya, meskipun belum lama ya, ada hal yang menarik ya, karena sebagai seorang muslim melihat muslim di Amerika itu masih minoritas ya. Meskipun di akhir-akhir ini ya perkembangan muslim di Amerika cukup menarik ya untuk dicermati, bahkan cukup membuat penasaran ya begitu. Jadi ada istilah pemerintah Amerika mampu membendung ya istilahnya teroris masuk ke sana, tetapi tidak bisa membendung warganya untuk menjadi mu'alaf begitu ya. Dan itu yang terjadi dan yang saya saksikan di beberapa masjid, termasuk yang masjid-masjid di Philadelphia itu yang saya cermati. Hampir setiap hari ada non muslim yang minta disahadatkan begitu, termasuk Ustadz Rashid ini yang salah satu yang cukup sering ya memberikan pendampingan untuk melafadzkan syahadat bagi saudara-saudara kita yang berkeinginan untuk masuk Islam gitu. Dan videonya nanti akan kita tampilkan di akhir cerita nanti ya sahabat-sahabat semua. Ini ngobrol ringan tanpa konsep ya, jadi mohon maaf kalau misalnya perhatian saya kurang perhatian ke video, karena sembari jalan ini mengantarkan Ustadz Rashid yang mau melanjutkan ya perjalanan ke Jakarta begitu. Nah Ustadz mungkin boleh cerita sekilas ya, pertama tentang pengalaman Ustadz selama di Amerika yang selama ini ya menjadi imam sekaligus menjadi sesuatu yang sifatnya menginspirasi, bahkan memberikan kontribusi terhadap warga non yang berkeinginan untuk memeluk Islam begitu. Dan ini video-video
beliau juga cukup ada banyak bertebaran gitu ya sebagai imam muda Indonesia di Amerika. Monggo silakan Ustadz, boleh cerita. Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya Ya, Pak Medi. sama-sama. Oke, Buat silakan. teman-teman semua, kawan-kawan sahabatnya Pak Medi semua. Jadi alhamdulillah saya bertemu beliau di Masjid Al-Falah. Iya, iya. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kami dapat kesempatan itu dulu pertama kali ke Amerika pada tahun 2021 Ya, dalam program namanya Global Leadership Program oke. Ya. for Ustadz. Jadi ini program pengiriman imam-imam, dai-dai, ustadz-ustadz Oke. untuk ke Amerika Oh, supaya terbuka wawasan global. ya, ya. Jadi bukan hanya skop lingkup dakwahnya itu hanya di kampung di Indonesia, Ya. tapi juga global. Jadi Global. kita supaya tahu, oh ternyata Islam nggak hanya begini loh. Tantangan dakwah kita itu bukan hanya di kampung, Betul, bukan betul. hanya di daerah, Ya. bukan hanya di provinsi, bukan hanya di Ya. Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Ya, Karena ya. memang Islam itu nggak mengenal sekat-sekat nasionalisme. Oke, itu. oke. Iya, iya. Jadi selama kita Islam, kita punya tanggung jawab baik di sini, di sana, di mana-mana. Ya. Itu jadi tanggung jawab kita semua. Dan alhamdulillah perjalanan membawa saya akhirnya bisa mulai dari mengajar di pesantren milik orang Indonesia. Ya. Jadi pesantren Indonesia di Connecticut itu namanya. Pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Ya. Jadi didirikan oleh Ustadz Imam Syamsi Ali. Jadi kami mengajar di sana selama 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan selesai Ya. programnya, kami memutuskan untuk tetap stay. Saya mohon izin Oke. sama Ustadz Syamsi untuk tetap tinggal di Amerika sama beliau. Beliau mengizinkan, baik akhirnya saya tinggal dengan beliau selama 2 bulan Iya. sambil membantu beliau menggantikan sesekali imam di Jamaica Muslim Center Oke, ya. dan juga membantu di Masjid Al-Hikmah. Setelah 2 bulan di sana, dapat tugas baru dari Imam Syamsi Ali untuk jadi imam di Texas di Masjid Istiqlal, Oke, iya. Masjid Komunitas Indonesia Di Texas ya, Ustadz, di ya? Texas, di Houston tepatnya, di Sugarland. Ya. Dari 2 bulan di sana, visa saya sudah 6 bulan, Ya. sudah cukup. Kemudian berangkat ke LA, ya, ada acara muktamar akhir ya. tahun. Ya. Kemudian bangun jaringan lagi di situ. Kemudian sempat ke Maryland, baru pulang. Ya. Dan itu kena COVID. Oh, jadi memang ini ya 2001 berarti Ya itu COVID. COVID ya, pas COVID. Pas ya. lagi COVID Pas itu. lagi COVID. Jadi lucunya saya mau, saat itu saya belum vaksin. Ji. Saya mau ke Lombok nggak bisa, tapi ke Oh, Amerika bisa. malah bisa, Malah ya? bisa. Ji. Ya, oke Ustadz, mungkin hal yang lain yang mungkin mohon maaf ini Iya. cerita yang ada istilah itu, pemerintah Amerika mungkin bisa membendung teroris, mungkin masuk ke Amerika tetapi tidak bisa membendung warganya ya, untuk mencari kebenaran ya, untuk memeluk Islam ya. Mungkin dan ini sudah bukan lagi hoax ya, tapi sesuatu yang nyata ya. Mungkin bisa menurut Ustadz ini apa, ada alasan-alasan apa fenomena ini saat ini terjadi gitu di Amerika gitu. Jadi memang di Amerika itu hak asasi manusia dijunjung tinggi. Oh, oke. Tapi Ya. kalau kata Imam Syamsi Ali, untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang. Jadi kalau Anda warga negara Amerika, hak asasi Anda dijunjung tinggi, Dijunjung tinggi, dilindungi. dilindungi ya. Oke. Tapi kalau di belahan bumi yang lain, mereka habis-habisan dibantai nggak masalah. Jadi memang itu dikritisi Iya. di forum-forum internasional. Iya. Jadi Islam memang sangat dimusuhi oleh Amerika. Itu kan yang menjadi stigma internasional. Iya, internasional, Karena betul. mereka memerangi baik itu Afghanistan, Iya. Irak, kemudian di Palestina, di mana-mana. Iya. Tapi tidak bisa mereka untuk menyerang Islam di dalam. Iya. Jadi perlu pengamanan Islam di dalam supaya mereka punya validasi untuk menyerang Islam di luar. Oke. Iya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi di Amerika enggak loh,
Amerika kita melindungi orang muslim Baik-baik saja. baik-baik saja. Ya. Nah, jadi ketika ada jadi mereka bodoh amat lah. Mereka bodoh amat mau di negara-negara Islam di bumi hanguskan. Iya. Mereka bodoh amat. Tapi alhamdulillah tragedi Palestina ini 7 Oktober yang kemarin itu Iya. mungkin bagi dunia internasional itu sesuatu yang menakutkan. Tapi di Amerika secara spesial itu memberikan kesadaran baru bagi orang-orang Amerika. Oke. Karena menurut mereka pembantaian 7 Oktober itu sesuatu yang salah. Mereka menyerang habis-habisan. Ya. Tapi kemudian intelektualitas nggak bisa dibohongi. Ya. Kemudian mereka mencari lebih jauh, menggali lebih dalam. Ya. Mereka mendapati fakta-fakta. Oh, ini memang tidak dibenarkan 7 Oktober menurut mereka. Iya, iya. Kemudian tapi juga pembantaian Israel yang bertahun-tahun itu jauh lebih tidak dibenarkan. Iya. Akhirnya win-win solution, baik yang itu Muslim, baik itu yang Kristen, Yahudi, mereka bersatu atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan. Atas oke. nama kemanusiaan. Dan dari situlah mereka memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Tapi manusia-manusia yang mereka bela itu menunjukkan sesuatu yang nggak pernah mereka tunjukkan. Oke. Mereka dapati, Iya, iya. yaitu ketegaran, ketabahan. Bahkan saya sempat membantu seorang mu'alaf. Beliau mengatakan, saya nggak bisa membayangkan saya punya satu orang anak, lalu anak itu mati, dibunuh, Yeah. dibom, kemudian masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, praise to God. Iya, Kan nggak masuk iya. di akal itu. Betul, betul ya. Iman macam apa yang membuat mereka bisa setegar, Sekuat, setabah ya. itu? Sekuat itu ya. Akhirnya mereka mulai mempelajari. Oh, ternyata Islam mengajarkan kehidupan ini nggak berarti. Kehidupan Iya, yang iya. sebenarnya itu kehidupan setelah kita mati. Oke. Mereka mempelajari lebih dalam, tertarik dari situ. Mereka memutuskan masuk Islam. Jadi secara resmi, menurut hasil penelitian, mungkin bisa searching di Google, Iya. teman-teman semua. Jadi di Amerika itu pertumbuhan populasi Muslim itu per tahunnya 100.000. Masya Allah. Ya. Itu per tahun. Ya. Dan itu artinya kita medan dakwahnya itu terbuka lebar. Oke, oke. Ya. Jadi kebutuhan dai di Amerika luar biasa. Makanya saat itu ada pertanyaan yang menggelitik. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa besar, Ya. dengan populasi Muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Ya. Kita itu yang kita ekspor kok TKW-nya, TKI-nya. Kan Ya, harusnya ya. yang kita ekspor dai-dainya gitu. Iya, iya. Jadi Amerika yang membutuhkan itu menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Karena kita memegang titel Muslim dengan Ya, populasi betul. negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Iya, iya. Maka dari situlah, apakah saya akan mengambil peranan dalam peradaban Islam di Amerika atau hanya cukup menjadi penonton? Apakah menjadi Oke, pionir oke, atau ya. hanya sekedar nanti mendengar sejarahnya? Enggak. Saya memutuskan untuk menjadi bagian orang-orang yang mengukir sejarah di Amerika. Oke. Ayo, Masya Allah. alhamdulillah kami memutuskan untuk jadi imam di sana. Saat Ya, ya. saat ini sedang imam di Islamic Center of Scranton, sekitar 2,5 jam kalau drive dari New York. Dari New York ya. Buat teman-teman kalau lagi di Amerika, boleh silakan silaturahim ke masjid kami, namanya Islamic Center of Scranton, Pennsylvania. Oke, siap. Mungkin itu Pak Medi. Baik, terima kasih Ustadz Rosid ya. Jadi ternyata ada dua hal yang mungkin bisa kita simpulkan ya dari fenomena bagaimana Islam bisa mulai ya terlihat berkembang di Amerika. Jadi alasan yang pertama karena memang dari aspek pemerintahannya ya. Jadi tidak memandang ini ya, orang beragama atau memandang warga Amerika yang itu dilindungi secara dari aspek keagamaan mereka masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin alasan yang sifatnya personal, di mana warga Amerika Serikat yang mungkin mulai melihat menafsirkan lah akan kebenaran Islam gitu ya. Jadi meskipun terkesan ya Islam itu digempur habis-habisan, tapi ternyata warga Amerika sendiri melihat secara objektif begitu ya, Islam yang
sebenarnya seperti apa, mereka mencari, mereka merefleksikan, dan akhirnya mereka berkeputusan untuk minta itu ya, untuk diislamkan begitu ya. Ar-Rahim Ar-Rahim Asyhadu alla Allah ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. I bear witness that Allah is the only one God. And I bear witness the Prophet Muhammad, peace be upon him, the last messenger of Allah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Mungkin ada hal yang lain Ustadz yang mungkin bisa disampaikan kaitan dengan fenomena ini ya, fenomena di mana banyak warga Amerika yang ingin masuk Islam begitu. Jadi memang satu hal yang selalu saya sampaikan, baik itu jamaah, murid-murid saya, kawan-kawan di sana. Jadi orang-orang di sana mereka tidak mengenal Islam itu dari Al-Quran, dari mereka mengenal Islam itu ya dari orang-orang Islam, dari orang-orang maka Islam. Jadilah pribadi-pribadi yang menunjukkan Islam yang baik. Jadi yang jadi problem adalah ketika kita bangga menunjukkan keislaman kita, tapi kita tidak memiliki integritas. Misalnya saya datang saya kuliah gitu, saya jarang masuk, kemudian saya tidak mengerjakan tugas, tapi dengan PD saya mengatakan saya Muslim. Akhirnya yang rusak, orang Islam ini, orang Muslim itu lihat kerjanya, dia bolos, nggak ngerjakan tugas. Begitu ya kalau bekerja, ya tidak amanah, telat-telat, kerjanya tidak bagus. Jangan orang Islam tuh begini. Tapi kalau kita punya integritas, ketika kita memiliki integritas itu, jadi kita orangnya saat bekerja, kerja dengan sungguh-sungguh, punya etos kerja yang baik. Ketika kita belajar yang baik. Ketika kita memiliki sebagai bos, kita baik kepada karyawan. Jadi lalu kita tunjukkan keislaman kita. Akhirnya mereka ketika ada hal-hal yang tidak baik di media disuarakan, Muslim itu teroris, orang-orang sekitar akan saya punya bos, dia baik, perhatian. Ini saya punya murid, dia rajin, bagus ininya. Saya punya karyawan, kerjanya baik. Jadi ketika kita ini menunjukkan keislaman yang baik, setelah kita memiliki integritas, maka Islam itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita menunjukkan keislaman sebelum kita menunjukkan pribadi yang baik, maka Islamnya akan menjadi jelek. Jadi kata-kata yang selalu saya sampaikan adalah the non-Muslim, they don't know Islam from the Quran and Hadith. They know Islam from yourself. So be a good reflection of Muslim, of Islam. Jadi Islam menjadi Islam yang baik dikenal. Jadi itu buat pesan-pesan buat teman-teman semua, selalu jadi pribadi yang memiliki integritas, lalu tunjukkan keislaman agar orang-orang pede, orang-orang senang, orang-orang memiliki pikiran yang baik tentang Islam, lalu membuat mereka penasaran dan bisa menarik orang-orang untuk bisa masuk ke dalam Islam, insyaallah. Ustaz Rosid, saya pikir ini bisa memberikan satu pencerahan terhadap kita semua, kan memang selama ini di orang-orang Barat Amerika dan lain-lain itu masih melihat Islam kan seakan-akan sebuah agama yang keras, yang dicap sebagai teroris begitu Ustaz ya. Nah, sementara sahabat-sahabat semua kalau kita ingin menjadikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau itu sebagai uswatun hasanah di mana beliau selama ini
menunjukkan Islam, agama Islam yang beliau bawa itu ya apa yang menjadi keseharian beliau. Jadi bukan menunjukkan Islam yang garang ya, menunjukkan Islam yang teroris, tapi dengan keteladanan ya. Sehingga apa yang disampaikan Ustaz Rosid tadi ya, memang kita seharusnya ketika dimanapun ya, yang pertama itu memang tugas kita itu kan dimana bumi dipijak ya, di situ kita upayakan untuk siar ya, minimal itu dengan kita melakukan apa yang seharusnya. Jadi kita sebagai muslim ya mempraktekkan apa yang diajarkan Al-Quran maupun hadis yang harus kita praktekkan, dan itu yang selama ini ditunjukkan keteladanan itu oleh Rasulullah SAW, sehingga Islam bisa berkembang lintas ras ya, lintas suku, lintas negara begitu ya Ustaz ya. Itu dan sebagai penyimpul gitu ya sahabat-sahabat semua dan Ustaz Rosid begitu ya. Maafin sahabat-sahabat semua ini karena macet padat ini macet. Di Malioboro, macet total. Tapi masih waktunya masih Ustaz ya? Masih nyandak ya. Oke. Itu ya sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum berpisah dengan Ustaz Rosid ini hampir sampai ini karena posisi masih padat itu. Intinya apa yang disampaikan Ustaz Rosid yang secara langsung ya, beliau sudah berada di sana, berhadapan langsung dengan warga Amerika, tahu persis bagaimana kebijakan-kebijakan di sana, dan termasuk bagaimana Ustaz Rosid juga bisa memahami apa ya, fenomena yang sebenarnya yang terjadi di Amerika. Banyak muslim non muslim yang kemudian ada ketertarikan dengan Islam ya. Mungkin nggak hanya di Amerika, di Jepang juga begitu Ustaz ya, termasuk di negara-negara yang notabene itu dikatakan negara kafir, tapi perkembangan muslim begitu cukup semakin baik lah, semakin berkembang gitu di negara-negara yang notabene itu memang kita anggap sebagai sebuah negara kafir begitu. Oke Ustaz Rosid ya, terima kasih sekali. Ini sudah sampai mendekati ini. Nanti Ustaz di sini kalau tidak salah ininya nanti saya berhenti di sini. Mudah-mudahan depan ada ini. Masih ada tempat. Oke. Ini tempatnya di sini Ustaz, yang maju yang gedung itu. Oke sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Rosid ya dari Eke, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.